Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul dengan NIM 220204601020 dengan prodi D4 Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika. Komponen elektronika terbagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan komponen aktif terbagi menjadi empat, yaitu dioda, transistor, IC, saklar, atau switch. Komponen pasif itu adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Yang pertama yaitu resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor yaitu ohm. Fungsi-fungsi resistor yaitu yang pertama sebagai pembatas arus listrik, yang kedua sebagai pengatur arus listrik, yang ketiga sebagai pembagi tegangan listrik, yang keempat sebagai penurun tegangan listrik. Kode warna pada resistor. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransi. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik, karena harga sebenarnya adalah harga yang tertera kurang lebih harga toleransinya. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna. Yang kedua itu kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansi yaitu farad. Satuan kapasitor diambil dari nama penemunya yaitu Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867 yang berasal dari Inggris. Namun farad adalah satuan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Fungsi-fungsi kapasitor yaitu dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, yang kedua sebagai konduktor yang dapat melewati arus AC, yang ketiga sebagai isolator yang menghambat arus DC, yang keempat sebagai filter dalam rangkaian power supply, yang kelima itu sebagai kopling, yang keenam sebagai penggeser fasa, dan yang ketujuh sebagai pemilih gelombang frekuensi. Yang ketiga yaitu induktor. Induktor atau disebut juga sebagai koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil dapat ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor dan adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Nilai induktansi sebuah induktor yaitu yang pertama jumlah lilitan, semakin banyak lilitannya semakin tinggi induktansinya. Yang kedua, diameter induktor, semakin besar diameternya semakin tinggi pula induktansinya. Yang ketiga, permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun ferit. Yang keempat, ukuran panjang induktor, semakin pendek induktor tersebut semakin tinggi induktansinya. Fungsi induktor yaitu yang pertama sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, yang kedua transformator, yang ketiga motor listrik, yang keempat solenoid, yang kelima relay, yang keenam speaker,
dan yang ketujuh mikrofon. Selanjutnya yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Karena sifatnya dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor. Ini sering digunakan sebagai penyiarah bentuk gelombang dalam pencatu daya dan detektor radio. Yang kedua itu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyiarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Jenis transistor yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Transistor bipolar yaitu transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan membawanya yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekuatan elektron atau hole di kutub positif. Transistor efek Medan adalah transistor yang disingkat dengan menjadi FET. Ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitas. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. Yang ketiga, integrated circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Yang keempat, saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.